Terima kasih Pak Dedi. Semuanya kelihatannya sudah mulai banyak berpikir apa yang harus kita lakukan. Mantap. Banyak ya Bu. Banyak sekali. Yang terpenting adalah SDM ya Pak Dedi ya. Dari SDM yang harus mensupport itu semua dengan sistem yang tentunya harus kita persiapkan juga. Ini wajahnya Bu Kabak udah langsung mikir siapa-siapa saja yang akan ditempatkan di sana. Ya baik, sebelum ke sana mungkin nanti ada teman-teman yang bisa ingin menggali lebih jauh untuk bisa bertanya, dipersilahkan Pak Farid, Pak Ocha. Selamat datang Pak Ocha, mohon maaf telat mengirimkan undangannya. Ya, silahkan yang ingin bertanya bisa langsung diaktifkan speakernya. Silahkan. Ibu Kepala Sekolah, silahkan, ini keterkaitannya langsung nanti aplikasinya ke unit-unit. Silahkan Ibu. Baik, saya Pak, boleh Pak. Silakan Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, untuk membangun sebuah sistem informasi ya Pak di sebuah sekolah itu efektifnya seperti apa ya? Maksud saya gini, kami pengalaman di SMP beberapa kali kemarin itu ingin membangun sistem apa ya? Kemarin itu tentang tes Pak, tes online anak-anak. Hanya saya berpikir karena anggarannya baru hanya satu kamar untuk satu partisi hanya untuk tes online saja ya Pak, belum secara menyeluruh tentang sebuah sistem informasi sekolah, maka saya ambil itu dulu gitu. Nah sebenarnya kalau kayak gitu ya Pak, membangun sebuah sistem sekolah itu efektifnya apakah sebuah institusi sekolah harus punya orang tentang programmer yang handal untuk merancang itu, atau kalau saya pribadi kayaknya kok ini jadi nggak efektif gitu ya kalau kita setiap maaf ini di luar ya, kalau kita mengambil setiap sebentar ya Pak, ada yang lewat. Buzzer di WFH gitu Bu. Hari libur jadi rame. Ya, jadi sebenarnya efektif apakah kita harus memiliki orang yang memang kompetensi programmernya sudah baik, atau kita parsial seperti itu tapi kok kayaknya nggak efektif kalau saya melihat gitu ya Pak. Baiknya gimana Pak? Oke. Ini langsung atau nunggu? Langsung, silakan Pak. Langsung saja. Oke, baik. Bagaimana efektifnya? Itu ya pertanyaan Bu Dwi Yulianti ya? Ibu Epsek ya? Jadi sebenarnya ada, karena saya tadi menangkap ada sistem informasi ya yang disampaikan oleh Bu Dwi. Sebenarnya ada dua hal yang berbeda Bu dengan cara kita memandang learning management system dan sistem informasi. Begitu ya, itu dua sistem yang berbeda. Bahwa di tempat-tempat tertentu barangkali mereka memiliki relasi ya. Kalau sistem informasi kan hubungannya dengan bagaimana kita mencatat aktivitas atau proses yang terjadi setiap harinya di dalam sekolah kita ya. Ada nilai, ada kehadiran dan seterusnya kan gitu ya. Bahkan bisa generate ya sampai rapat segala macam. Kalau LMS itu ngurusi yang learning-nya Bu, learning manajemennya. Nah, karena ini adalah proses belajar yang ingin kita pantau, jadi di situ ya pastinya ada unsur pedagogisnya, bagaimana delivery kontennya, materinya gitu ya. Sehingga LMS ini lebih banyak concern di dalam proses pembelajarannya dalam rangka sejauh mana nih biar bisa efektif nih online learning-nya ya, gitu. Nah, kalau yang sudah Bu Dwi Yulianti lakukan terkait dengan tes online itu sebenarnya baru
part of LMS ya. Jadi LMS itu ada komponen-komponen yang secara umum tadi ada 5 komponen ya. Ada proses komunikasi atau interaktivitas gitu ya. Terus berikutnya ada feedback di situ. Ya, terus berikutnya terakhir tentunya ada evaluasi. Nah, ini baru evaluasinya saja sih Ibu yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana agar efektif? Apakah butuh orang atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari struktur kesekolahan secara umum ya, saya 3 tahun yang lalu ngelola ini juga SMA gitu ya. Sebenarnya teman-teman yang sudah ada di struktur-struktur kita tuh sebenarnya kita asumsikan mereka sudah sangat proper ya Bu ya dengan kompetensi masing-masing ya. Misalkan Wakakur dia sudah bisa melakukan proses analyzing, wah ini kurikulum, ini materi, oh ini delivery seperti ini. Sebenarnya mereka tinggal satu step lagi bagaimana agar di versi online learning-nya yang harus kita tumbuhkan sedikit gitu ke teman-teman ini, ke Wakakur, ke MGMP gitu ya, subject matter itu kan yang paling menguasai tentu saja adalah guru-guru kita kan, guru-guru expert. Kalau butuh dari luar bisa jadi nanti beda, apalagi kita punya kurikulum kekhasan yang hanya sekolah kita saja yang punya gitu. Jadi orang-orangnya di setiap sekolah saya karena asumsinya setiap posisi itu sudah ditempati oleh orang-orang yang sudah pada porsinya ya, sudah memiliki kapasitas untuk itu ya, sebenarnya tinggal bagaimana satu langkah atau 2 langkah lagi menuju ke online learning-nya itu. Penyiapannya di situ sih Bu menurut saya. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Bu Indri, mohon maaf. Silakan Pak Farid. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Salam. Ya, Pak Farid. Mohon maaf untuk pembuatan sistem itu kan kalau menurut saya ada 2 sistem yang memang sudah jadi dan sistem tumbuh gitu Pak ya. Nah, kira-kira ada pengaruhnya nggak Pak? Kalau misalnya kita sekarang pengen yang tumbuh gitu, yang kita inginkan yang kamar A, B, C dulu gitu. Untuk yang DE-nya nanti gitu. Nah itu pengaruh terhadap kualitas sistem itu apa enggak gitu? Ini sudah masuk ke strategi sih Pak Farid, dan beberapa lembaga termasuk saya sendiri juga menyarankan ketika kita ingin bangun e-learning itu ada piloting dulu Bapak Ibu. Pilotingnya itu bisa dari guru-guru yang kita anggap dia punya kapasitas teknologi menguasai, terus yang keduanya dia juga punya pemahaman yang mendalam terkait dengan materinya, itu kalau basisnya dari guru ya, atau juga dari mapel, dari pendekatan mapel. Kira-kira mapel-mapel apa saja nih yang akan nanti kita pelan-pelan kita migrasikan ke online learning. Jadi bisa pendekatan itu pilotingnya. Kalau pendekatannya, dan kan ini kan kita ngomongin online learning seperti di awal tadi, ini sebenarnya adalah inisiatif organisasi, jadi sehingga memang harus menyeluruh dari paling atas sampai dengan paling bawah kan, begitu, sehingga prosesnya perlahan, tapi kita punya timeline, bahkan kita punya roadmap tuh. Oh semester ini mapel ABC, guru ABC misalkan, nanti semester depan ini harus bergerak nih lingkarannya, sehingga ada proses penjaminan mutu yang berjalan setiap saat. Ada training yang sudah memang kita desain dari awal, oh nanti guru akan menguasai tentang ini, guru mendalami tentang ini. Lingkaran itu akan terus-menerus berkembang itu Pak Farid ya. Jadi lingkarannya tadinya kecil, tapi lingkarannya lama-lama besar. Nah kira-kira gitu. Kalau semuanya ditaruh dalam satu waktu, biasanya kurang efektif itu Pak di dalam perjalanannya gitu. Sampai kita cek and recheck terus tuh. Gitu. Berarti harus dirumuskan dulu secara global ya Pak ya. Dirumuskan dulu secara globalnya itu seperti apa gitu, baru nanti ketika kita menentukan misalnya sistem itu sistem tumbuh, berarti kita ke depannya itu udah punya gambaran gitu ya, karena memang udah dirumuskan di awal gitu. Betul Pak. Dan walaupun memang kita sepakati nih misalkan mapel ABC itu pun kadang-kadang nggak semua KD ya, nggak semua KD, nggak semua indikator juga bisa di-delivery lewat itu secara utuh. Kita juga perlu menganalisis, makanya kenapa tadi di EDI ada analyzing itu, proses itu yang berjalan.
Oh, mapel ABC. Berikutnya di bagian apa nih yang bisa masuk, ini lebih efektif dan seterusnya itu tadi. Kalau di dalam kita sebelum pandemi Pak ya kan, makanya kenapa ada istilah blended itu, blended learning sebelum pandemi ini. Itu blended itu sebenarnya dia kombinasi antara tatap muka dengan tatap maya. Kalau tatap mukanya itu guru ketemu, kalau tatap mayanya kan anak-anak bisa mendalami gitu ya, segala macam, sehingga blended itu yang apa, memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi gitu. Bahkan seperti universitas terbuka sekalipun kan nggak semuanya full tatap maya kan, nggak semuanya full jarak jauh kan, tetap ada proses yang bisa diperdalam dari ininya. Nah, cuman cara kita mengelola ini kan biasanya yang terjadi di beberapa sekolah-sekolah saya lihat sih dengan era pandemi ini, terus berikutnya sebenarnya kan kalau kekuatannya online learning itu kan anak-anak nih sebelum materi hari Senin, sekarang hari Rabu. Guru-guru sudah bisa mendropping tuh beberapa hal-hal atau komponen men-trigger siswa untuk bisa berpikir. Jadi siswa mempelajari beberapa hari sebelumnya, ketika hari H, itu sebenarnya konteksnya adalah ketika Zoom kayak gini nih, itu konteksnya adalah mendalami, sebenarnya gitu. Jadi nggak mulai dari nol gitu. Jadi siswa bisa diskusi, bisa bertanya itu dalam pertemuan Zoom atau Google Meeting gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu beberapa pendekatan sih, Pak Farid dan kawan-kawan ya, bisa nanti kita ini kan adaptasi. Demikian Pak Farid. Baik, terima kasih Pak Farid dan Bu Dwi. Boleh dari yang lain, silahkan teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya lebih jelas lagi. Dipersilahkan. Pak Ocha, mungkin Pak Ocha udah mulai kepo-kepo nih. Ketinggalan sih, jadinya mungkin ini ya, kalau tadi bahasannya baru di tengah. Saya bertanya deh gitu ya. Ya, silakan Pak. Mungkin kalau nyimpang atau apa karena dapatnya setengah, mungkin saya ini kan tadi baca-baca sedikit mengenai materi. Ya. Di kami di SD gitu kendalanya siswa itu kadang-kadang untuk video atau kamera ya, maksudnya kamera tuh sering dimatikan. Kemudian ketika diskusi memang pas lagi break room itu kita pandu, cuman memang begitu mereka kadang-kadang sibuk dengan chat, dengan apa ya yang ada di hadapan mereka gitu ya kalau di SD itu. Tapi sejauh ini kalau di kelas 6 asal kita motivasi, insya Allah dia belajarnya sudah dewasa lah ya gitu ya. Kadang-kadang mereka mengingatkan temannya sendiri, jangan main ini, tolong videonya dinyalakan gitu. Jadi sempat pernah break room itu, alhamdulillah gitu dengan 4 soal dia jawab bareng-bareng dengan temannya dan itu langsung transfer informasi yang luar biasa. Juga satu hal lagi, kadang-kadang ini laptop saya ini kayak bermasalah gitu ya. Kadang-kadang saya minta anak-anak siapa yang bisa share video Bapak nih gitu ya, saya kirim videonya terus langsung mereka dengan senang hati, ya Pak saya Pak gitu ya. Alhamdulillah gitu bisa dibantu. Gitu mungkin yang tadi bahasan sekalian mempertanyakan yang pertama yang masalah video dan mic gitu ya. Lalu yang kedua ya alhamdulillah gitu dengan learning ini guru juga bisa melibatkan siswa dan juga kita juga jangan sampai kalah dengan anak murid gitu. Kadang-kadang anak murid saya ini bisa ngerubah tampilan saya gitu dengan otomatis gitu ya. Kadang-kadang luar biasa gitu. Wajah saya bisa jadi wajahnya dia jadi wajah saya gitu bisa gitu ya, luar biasa dia pakai, katanya ini pakai apa, pakai OBS gitu. Oh bapak juga pakai gitu, cuman karena tidak didukung dengan laptop gitu ya, jadi bapak nggak bisa main maksimal gitu. Pak mohon maaf. Oke, ya. Silakan Pak. Iya, ini masih serba-serbi di online learning ya Pak Rohmansyah ya, Pak Rohmansyah. Pak Ocha. Pak Ocha. Bapak Ibu di dalam online learning ini ada beberapa kaidah sebenarnya yang ya bisa jadi makin ke sini sebenarnya teori ini terus-menerus berkembang. Misalkan gini, kalau dulu online learning itu sebenarnya lebih proper untuk pendidikan orang dewasa. Ya. Ada teori yang menyatakan demikian, sehingga memang penerapan di level perguruan tinggi, SMA, SMP, ya SD itu dari atas, dari sisi kematangan
belajar itu lebih efektif, kira-kira begitu. Tapi saya nggak bilang kalau SD tidak efektif ya. Tentunya butuh pendekatan-pendekatan yang lain yang perlu kita terus-menerus gali. Itu pertama. Terus yang kedua, ada keyword-keyword juga nih, Pak Ocha dan rekan-rekan yang lain dalam kita mengelola online learning. Ya, jadi penanaman tentang ini nih, apa namanya, istilahnya tuh, oh ya kemarin ada materi juga tentang self-regulated learning. Bagaimana siswa itu ketika di dalam proses belajarnya, ketika di rumah dia bisa mengelola ya, mengelola jamnya sendiri, mengelola konten atau materi yang ingin diperdalam, atau dia ingin lebih jauh di hal mana. Tidak selesai di situ, Pak. Ketika di dalam proses pengelolaan pembelajaran ini, kalau di kelas-kelas tatap muka kan kita biasanya suka ada kontrak belajar tuh, Pak. Masuk ke kelas aja. Nah, kontrak belajar. Nah, di dalam pengelolaan ini apa namanya PJJ juga kita masih butuh itu, Pak. Bedanya tentunya dengan modifikasi. Kalau dengan tatap muka bisa jadi Kak, ketika kita akan belajar, kesiapan pembelajaran kita sebelum kita dimulai dari misalkan kalau tatap muka kan tidak meja kalian rapi, tidak ada buku mata pelajaran sebelumnya yang masih terbuka dan sebagainya. Itu kan bagian dari cara kita mengelola apa namanya ya, komitmen mereka bahwa mereka sudah siap belajar. Nah, di dalam kita online learning juga Bapak Ibu bisa tumbuh kembangkan ya, terutama itu juga untuk membangun komitmen dan kesepakatan bahwa itu muncul dari internal mereka. Misalkan gini, sebentar Pak, ini saya ada contoh yang mungkin bisa saya sharekan ya, mudah-mudahan ada di sini nih. Nah, saya biasanya kayak gini nih, add image sebentar ya Bapak Ibu, tunggu sebentar. Ini mungkin bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu nih. Nah ini, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah di sebelah mana nih? Kanan. Ada classroom rules yang bisa kita gunakan juga di dalam kita mengelola pembelajaran daring seperti ini. Tapi tentunya komponen-komponen ini kan komponen yang sudah disepakati dengan anak-anaknya, ya. Jadi agar kita lebih dialogis dan menumbuhkan komitmen mereka itu datang dari internal mereka. Misalkan yang pertama ini kan saya kan kelihatan kan, turn your video on. Jadi tetap nyalakan video, ya kan. Yang keduanya mute your microphone unless it's your turn to speak. Misalkan. Jadi defaultnya adalah mute kecuali diminta untuk berbicara. Terus yang ketiga raise your hand if you want to say something. Itu kan raise hand ada fitur-fitur yang bisa diaktifkan, ya kan. Dan seterusnya, ya, stay seated, jadi tetap duduk, ya tidak berdiri atau apalagi sepedaan, walaupun sekarang lagi musim. Kira-kira itu ya. Ini adalah hal-hal yang Bapak Ibu bisa kembangkan, dan ini agar tetap terus-menerus ada, sehingga kita taruh tuh di belakang layar kayak gini nih Pak. Dari sekalian, kalau cuma sekali slide kan biasanya sambil lalu mereka lupa kan gitu. Tapi kalau kita taruh di belakang, ada beberapa hal-hal yang lain yang menarik itu Pak, kayak misalkan ada key apa namanya ya, kan kita kalau materi-materi tertentu membahas tentang Pitagoras, tentang apa kalau di matematika itu ada konsep-konsep penting tuh di sebelah atas itu masih bisa ditambahkan, masih luang ini konsep-konsep penting di dalam pembelajaran kita hari ini. Itu pun kalau Bapak Ibu ini ya lebih kreatif ya bisa banget. Keyword ya Pak. Kira-kira gitu. Gitu ya Pak Ocha ya, mudah-mudahan. Iya, terima kasih. Bisa membantu diskusi kita. Baik, terima kasih Bu Mutalalia, kurikulum SDIT. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Masih mute Ibu. Iya, silakan Bu Lia. Ya, ya, salam kenal Pak. Ya Ibu. Saya Bu Lia. Ya, untuk mungkin di SD sendiri saat ini dinamika e-learning ini memang luar biasa gitu ya dinamikanya. Mungkin dari siswanya, kemudian juga orang tuanya juga sebenarnya. Gitu dinamika yang terjadi gitu ya. Apalagi mungkin 3 bulan awal tuh luar biasa seperti itu. Jadi guru ini kayaknya 24 jam untuk memberikan edukasi ya. Edukasi terhadap orang tua seperti itu. Nah, mungkin kalau secara umum sih di SD sendiri terkait e-learning ini mungkin
kalau untuk e-learning ini yang pas banget itu sebenarnya di kelas berapa sih Pak ininya gitu ya? Karena memang ketika kita pelaksanaan ujian aja seperti itu ya, untuk e-learning ini memang agak-agak terkendala sendiri, terutama mungkin di kelas 1-2 ya Pak ya. Sehingga memang di kelas 1-2 ini kita memang memiliki jalur yang metode berbeda dengan kelas 3, 4, 5, 6 gitu ya. Karena memang masih pure benar-benar dari orang tuanya dengan orang tuanya gitu ya. Kita menggunakan teknologi di break room aja seperti itu di Zoom gitu. Kelas 1-2 itu masih buku saya sendiri. Jadi itu yang timbul gitu ya, kepanikan seperti itu, sehingga memang saya sampaikan ke teman-teman, mungkin kita belajar pelan-pelan gitu. Kelas 2 sekarang coba dimaksimalkan dari melalui chat dulu gitu ya. Jadi untuk ininya nih tahapan kalau untuk kelas bawah gitu ya. Tapi kelas 3, 6, kelas 3 pun mungkin sudah mulai nih bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti itu. Kelas 6 pun untuk diskusi pun ya masih banyak perlu belajar. Nah ini mungkin yang paling tepat ini e-learning yang kita ini tuh paling tepatnya mulai di kelas berapa ya Pak ya, seperti itu. Oke, baik. Bu Mutalalia, Bulia ya. Oke, makasih Bulia. Sebenarnya masing-masing level atau umur anak-anak kita itu tergantung juga dengan pendekatan belajarnya, begitu. Sehingga memang tidak bisa kita katakan. Tapi dengan Pak Ocha tadi ya saya sampaikan juga bahwa ya itu tadi, kalau usia kematangan belajar dan kemandirian itu kan memang dari usia biologis yang paling tinggi, yang lebih proper, mereka lebih siap ya, diberikan instruksi juga lebih memahami dengan lebih cepat gitu ya, sehingga mulai dari umur yang paling senior kan gitu ya. Cuman di level-level yang bawah ini saya juga mencermati banyak diskusi-diskusi kita kemarin beberapa dengan teman-teman di SDIT di salah satu di Serang ya. Kalau strategi untuk yang umur kelas 1, 2, 3 bagaimana kan gitu ya. Memang tidak bisa plek, harus kita tarik juga semuanya ke wilayah yang sama Bu, dengan umur-umur yang lebih dewasa, kakak-kakak kelas mereka. Sehingga pendekatannya bisa jadi ada juga itu yang pertemuan tatap mayanya itu dikombinasi juga dengan pertemuan semisal kita mengirimkan satu rubrik, nggak kelihatan. Ini ada kertas di depan saya, itu disampaikan kepada orang tua, terus berikutnya minta bantuan orang tua untuk sama-sama mengawal proses pembelajarannya, sehingga memang tidak bisa pure. Dan dikombinasikan juga, barangkali kalau di HP kan ada fitur voice note, itu juga bisa digunakan dan dioptimalkan ya. Sehingga saya kira ini tantangan yang lebih lebih challenging banget ini untuk teman-teman yang ngajar usia awal ya, usia kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, apalagi TK dan PAUD yang lebih seru lagi saya kira ini di masa kayak gini nih. Baik, nah itu beberapa pendekatan Bulia yang bisa diambil ya. Tentunya masing-masing ya itu nggak bisa dibikin rumus yang harus begini atau begitu, itu pun tergantung juga kadang-kadang dengan kondisi masing-masing orang tua yang ada keengganan, mereka nggak punya sinyal dan seterusnya kan juga. Itu strateginya pasti akan lebih banyak lagi dan lebih kompleks saya kira. Cuman pada kata kuncinya di masa seperti ini, kata kuncinya kan mereka belajar ya Bu ya. Jadi pastikan, dalam tanda kutip nih, pastikan mereka belajar. Begitu. Maksudnya apa? Kita dengan berbagai macam cara, bahkan kita ngirim handout seperti ini melalui GoSend sekalipun, kan pada intinya akhirnya mereka belajar. Betul. Ya, sehingga proses itu yang kita pastikan. Modelnya, caranya, itu sangat fleksibel untuk bisa kita pilih. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi. Mangga. Selanjutnya dipersilahkan. Oh ya, Ustadz Jamhuri, beliau guru tahfiz nih Pak. Tentu ada pendekatan yang lebih efektif lagi seperti apa nanti. Silakan Pak Jem. Baik, terima kasih Bunda. Pak Dedi, perkenalkan saya Pak James, guru tilawah dan tahfiz guru tilawah dan bahasa Arab di SD Pak. Kebetulan juga saya jadi stafnya Bu Habak nih, bantu-bantu. Masya Allah. Ini masih kaitannya Pak, jadi dengan
e-learning ya, learning online gitu. Tadi saya lihat slide yang Bapak sampaikan, itu memang kalau saya ngelihatnya aja agak pusing ya. Ngelihat slide-nya ada pusing, apalagi membuat sistemnya gitu ya. Tapi yang ingin saya ini Pak gini, karena kan saya ini pengalaman ya Pak ya, ketika melakukan online learning itu, ketika dengar online learning itu dalam benak saya itu kalau nggak Zoom gitu ya, video call dan yang lainnya gitu, yang sifatnya online gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak begini Pak, pertama kalau untuk online learning itu untuk mengukur kemampuan anak Pak, karena kan kebetulan saya kan di Tilawah Pak, Tilawah kelas bawah itu ini kejadian pengalaman ya Pak. Nah, ketiga anak itu waktu kelas 1 kondisi normal saya yang ngajar anak tersebut gitu. Nah, di kelas 1 saya tahu kemampuannya seperti apa. Nah, ketika naik kelas 2 anak ini sama saya lagi dengan metode saya online learning. Nah, ketika kelas 1 seperti ini, kelas 2 seperti ini. Saya kaget Pak, di kelas 1 ini anak termasuk dalam tanda kutip termasuk yang low ya. Tapi ketika di kelas 2 online learning itu cepat banget bacanya, kayak pokoknya lancar banget lah gitu. Wah, saya bilang kok alhamdulillah ini ada perubahan luar biasa gitu. Tapi setelah saya amati beberapa hari setelah itu, oh ternyata dia bacanya ada bisikan-bisikan gitu. Yang awal-awal saya nggak dengar gitu, tapi saya perhatikan, saya tadinya senang Pak dengan perkembangan seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama. Begitu juga dengan tahfiz, Pak. Ketika kita menguji anak gitu ya, ulangan tahfiz, kok matanya kemana-kemana gitu. Nah, ini maksudnya kaitan dengan untuk mengukur kemampuan anak gitu ya. Apalagi kalau online itu kan kita tidak bisa mengawasi secara penuh ya, secara fisik gitu. Hanya menatap muka lewat laptop gitu kan. Ini kan ada keterbatasan. Terus yang kedua, ini Pak, e-learning sendiri ini lebih fokusnya kemana Pak? Ke sistem proses pembelajarannya atau ke sistem input akhir hasilnya gitu, input hasil setelah proses pembelajaran itu gitu. Maksud saya sistem e-learning itu apakah dia kayak sistem penginputan nilainya atau sebagainya, atau dia fokusnya ke proses pembelajarannya gitu. Terus yang terakhir Pak, tadi di slide Bapak itu kan ada kelebihan 5 kalau nggak salah, kelebihan online learning ya. Ada apa tadi ya, personalis assessment self dan yang lain ada 5 kalau nggak salah. Nah, mungkin perlu juga disampaikan Pak, kekurangan e-learning itu apa gitu, biar kita juga bisa memahami gitu. Seperti itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Dedi. Oke. Baik, terima kasih Pak Jem. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jem, sangat semangat sekali tadi. Wah, saya jadi ikut semangat Pak Jem. Baik, saya ulang sedikit ya, barangkali khawatir salah tangkap. Di kelas 1 ada Fulanah gitu ya, atau Fulan ya Pak ya. Itu tahu persis kalau Pak Jem ini slow learner gitu ya. Di kelas ngajar secara ini ya Pak, waktu ngajar tatap muka gitu. Ketika tatap muka slow learner. Hasilnya barangkali nggak sesuai dengan ini Bapak ya. Di kelas 2 masih dengan Pak Jem, tapi kok jadi lebih bagus gitu ya. Jadi lebih cepat ya Pak ya cara bacanya karena tilawah ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan Fulan ini kan gitu ya. Oke. Jadi gini Pak, itu sebenarnya ya kita sama-sama berbangga Pak ya, dan bahagia juga kalau ada anak-anak kita yang ketika dalam masa online learning ini, kan sebelum kita bisa punya kesimpulan apapun, kita dahulukan bahwa ini anak mungkin belajarnya lebih giat, latihannya lebih kuat gitu kan, atau mungkin ketemu dengan mentor-mentor yang lebih banyak barangkali ketika di sekolahan. Kalau di sekolah mungkin pilihan-pilihannya akan terbatas Pak ya, tapi ketika dia out class, ketika di rumah ya barangkali akan jadi lebih beragam, dan mungkin ada kesempatan juga untuk belajar dari sumber-sumber yang lain yang lebih majemuk gitu kira-kira. Itu dulu. Terus kalau terkait dengan bagaimana ngecek terkait dengan ini Pak Jem, dan mungkin tidak hanya di tahfiz, saya kira kita juga perlu memastikan bahwa proses yang dialami anak-anak termasuk juga dievaluasinya itu dilakukan secara natural dan
jujur. Kan yang kita inginkan begitu Pak ya. Ada beberapa pendekatan sih Pak Jem. Iya betul Pak. Misalkan gini, ini teknis banget ini jawaban saya nih Pak, karena apa namanya, ya kan ini pendekatan teknis apa nih yang perlu kita bisa sampaikan. Kalau di dalam PTS yang lalu Pak, saya agak lupa itu ulangan online apa. Jadi ketika anak-anak sedang mengerjakan begini nih Pak, ini kan mereka lagi PTS ya, lagi ulangan online ya. Mereka ngerjakan sesuatu, soalnya muncul di layar. Ya, muncul di layar. Itu butuh alat lagi. Ini yang terjadi kemarin di DNF, tapi saya pikir effortnya juga lumayan ekstra untuk guru-gurunya, karena guru-guru kan juga ada panitia yang kita amanahkan sebagai pengawas ya, pengawas ujian gitu kan, pengawas ujian. Ada juga tim IT di sana yang menyiapkan ada beberapa monitor itu untuk bisa mengamati siswa. Jadi per siswa Pak, ketika dia lagi ujian begini, kan kita lihat ini wajahnya nih. Ya. Di sebelah sini Pak, ini ada kamera, yang kameranya juga nanti dikonekkan ke Zoom. Jadi dia di situ ketahuan tuh si anak itu sedang melakukan apa dengan siapa, apakah fokus atau ini dengan kita, apakah dia ngebuka browser-browser yang lain dalam rangka untuk dia, ya kita nggak bilang dia nggak jujur ya, tapi itu melanggar kode etik pembelajaran lah, kita bilang begitulah gitu. Sehingga itu jawaban, salah satu jawaban saya kira dalam rangka untuk mensiasati bagaimana kita tetap satu sisi kita respect dengan kemajuan mereka, cuma di sisi lain juga kita harus memastikan bahwa mutu itu dijalani dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya, kan kira-kira harapan kita begitu ya Pak Jem ya. Ya. Nah kalau tahfiz membaca nih. Nah selama ini yang dilakukan oleh Pak Jem gimana nih dalam rangka mereka dites tuh Pak, mereka ngebaca kayak gini di depan kita atau bagaimana Pak Jem? Halo, masih Pak? Ya, kalau selama ini Pak, kalau untuk tahfiz saya seperti ini. Kalau saya ngajar di kelas kasus itu ya. Kalau setoran itu matanya harus menatap ke saya Pak. Oh. Di layar. Jadi dia nggak boleh natap ke layar, harus menghadap ke kita gitu. Jadi kan baca ya? Mulutnya ini kelihatan gitu. Itu yang saya lakukan sih selama ini ketika setoran gitu. Seperti itu Pak, kalau yang sudah saya lakukan. Strategi berikutnya saya juga diskusi juga dengan teman-teman tahfiz yang ada di sini sih Pak. Cuma nggak tahu bisa praktekkan atau enggak nih. Ada juga strategi, karena itu sifatnya dengan hafalan ya. Barangkali teman-teman dari tim tahfiz itu bisa memilih berbagai macam surat ataupun halaman yang ingin diujikan kepada siswa. Nah, ketika pas pengujian itu diacak secara random. Memungkinkan ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Sehingga siswa itu misalkan surat ayat misalkan. Terus berikutnya setelah dia selesai membaca satu ayat, dua ayat, dia lompat lagi ke yang lain gitu kan. Atau misalkan Pak Jem yang share screen ayatnya langsung di situ. Itu kan nggak ada kesempatan oleh siswa nyari sumber-sumber atau yang lain gitu ya. Tapi sekali lagi ini berbagai macam ini ya. Saya yakin teman-teman yang lain juga barangkali punya usulan serupa sih. Karena di tiap-tiap mata pelajaran, apalagi yang karakteristiknya praktek Pak, itu memang tantangannya luar biasa sekarang. Apalagi teman-teman penjaskes tuh kemarin. Senam misalkan. Kalau senam masih bisa memungkinkan untuk kita record ya, kita rekam, terus anak-anak silakan upload videonya gitu kan. Tapi kan matanya nengok di situ ada contekan apa enggak kan masih, jadi ya sifatnya praktek itu memang lebih challenging Pak gitu ya. Praktek senam, praktek bela diri, praktek apa lagi dan lain-lain itu kayak gitu. Saya kira begitu ya Pak Jem, mudah-mudahan bisa menjawab walaupun enggak secara keseluruhan. Begitu Pak. Yang kedua Pak, selanjutnya. Ada 3 ya tadi. Banyak loh. Ada 3 ya. Banyak borongan. Ada catatan saya nggak ada nih. Yang kedua apa sih tadi? Minta tolong diingatkan. Yang yang e-learning ini kita fokusnya ke prosesnya atau gimana Pak? Atau hasilnya Pak? Maksudnya ketika kita itu guru itu lebih menyiapkan ke proses pembelajarannya kan ketika ingin mengajar gitu. Nah yang penggunaan e-learning ini Pak. Kalau dari sisi guru
ini sebenarnya pengelolaannya sama kayak kita ingin ngajar, Pak. Kalau kita ingin ngajar kan ada satu perencanaan pembelajaran. Jadi learning design-nya juga harus kita siapkan. Terus yang kedua, pengelolaan pembelajarannya itu sendiri, Pak. Bedanya kalau yang kita tatap muka kan kita bisa memilih metode tuh. Atau pendekatan ya, entah PBL, entah berikutnya kita ceramah ya, entah inquiry dan seterusnya kan. Nah, kalau yang online learning dengan metodenya sendiri gitu kan. Yang ketiga, evaluasi, Pak. Jadi evaluasi itu memastikan sejauh mana pencapaian yang dilakukan oleh siswa dari satu titik ke titik yang lain. Ada gainingnya nggak gitu, ada perkembangannya nggak gitu, atau dia tetap jalan di tempat atau bagaimana. Jadi di 3 wilayah itu sejatinya memang guru juga akan melakukan hal yang sama juga di online learning. Begitu. Itu Pak, itu jawaban yang nomor 2 ya. Nomor 3 apa tadi Bu? Kekurangannya Pak, tadi kan kelebihannya ada 5 tuh. Kalau kekurangannya apa yang selama ini mungkin pengalaman Bapak gitu learning. Oke. Kalian saya munculkan yang tadi saya skip ya. Oke. Nah ini. Sekarang saya screen ya. Kelemahannya nggak ketemu guru langsung, Pak Jem. Ini ya. Jadi sebelum saya masuk ke slide ini, jadi di beberapa banyak ini ya literatur yang saya coba baca dan juga mungkin kita sepakati juga ya karena kita sudah melakukan hal-hal ini sejak dulu gitu ya. Jadi yang pertama Pak, itu terkait kalau kita ketemu tatap muka. Jadi namanya pembelajaran ini kan tidak hanya transfer of knowledge kan Pak ya. Yeah. Ada proses yang terjalin di situ lebih dalam, lebih luhur gitu ya. Misalkan keteladanan, ya, keteladanan dari guru role model, itu mereka nggak bisa dapatkan di dalam online learning. Sehingga yang berhubungan dengan afektif, online learning itu lemah di situ Pak. Afektif ya, sikap gitu ya. Dan seterusnya. Jadi di situ titik lemahnya. Dan di sisi lain, ini faktor pendukung kesuksesan online learning yang saya tayangkan di slide. Tapi juga satu sisi kalau kita nggak bisa memenuhi itu, maka online learning ini juga tidak bisa efektif. Contoh, curiosity dari sisi siswa. Curiosity apa? Rasa ingin tahu, rasa ingin merindukan kecintaan terhadap belajar. Itu kan kalau siswanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kenapa sih habis hujan itu ada pelangi? Kenapa sebelum hujan itu ada mendung yang gelap? Orang-orang anak-anak kita yang punya rasa ingin tahu yang sedemikian dalam, dia akan nyari segala macam kan Pak. Di dalam materi-materi kita itu memenuhkan kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi kalau curiosity mereka tidak terbangun, mereka selama ini hanya terpaksa saja belajar, ya online learning itu tidak akan optimal atau tidak bisa efektif sebagaimana harapan kita. Termasuk juga dari sisi gurunya, Pak. Ada guru memantik rasa ingin tahu siswa. Jadi kalau yang siswa yang dibutuhkan adalah rasa ingin tahunya mereka, yang kedua kalau guru memantik rasa ingin tahunya. Termasuk juga ini keterampilan menurut saya yang perlu ditanamkan kepada guru-guru kita, bahwa memantik rasa ingin tahu siswa itu justru lebih tinggi daripada transfer of knowledge itu sendiri. Apalagi di era saat ini mereka jauh dengan kita. Ya, nah memantik rasa ingin tahu itu dimulai dari mana? Kita memberikan inspirasi bahwa pembelajaran ini ketika kalian tahu, ketika kalian belajar, kalian menguasai, kalian akan begini, gitu. Kalian tahu misalkan tentang siapa namanya Mark Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg dulu belajar tentang, jadi ada tokoh-tokoh atau profil gitu ya yang kita berikan biografi ya ulama-ulama terdahulu. Tahu Ibnu Firnas nggak sih? Ibnu Firnas, siapa itu Ustadz? Itu adalah orang yang sebenarnya sebelum Bright Bersaudara mereka sudah menyiapkan prototipe tentang bagaimana pesawat terbang dimulai, pesawat terbang diciptakan saat itu jauh sebelum masanya Bright Bersaudara misalkan. Itu kan dalam rangka untuk memantik rasa ingin tahu mereka. Setelah itu mereka akan browsing siapa sih Ibnu Firnas ya kan, siapa sih Thomas Alva Edison gitu kan. Jadi pengkayaan seperti itu tuh yang perlu ditanamkan kepada guru-guru kita tuh agar tetap bahwa memantik rasa ingin tahu itu sama pentingnya dengan bagaimana kita memahamkan mereka di dalam pembelajaran kita. Ada hal-hal yang lain yang saya kira Bapak Ibu juga perlu kita sama-sama nanti pelajari, misalkan menyajikan tantangan. Kalau tadi memantik rasa ingin tahu, yang kedua menyajikan tantangan yang menarik, kontekstual,
kemampuan coaching mengarahkan siswa mencapai tujuannya. Ini adalah faktor-faktor pendukung untuk kesuksesan online learning ya Bapak Ibu ya. Tapi tentunya terus-menerus nih, dengan keterampilan dan kemampuan yang kemarin-kemarin kita miliki, dengan era online learning yang kita nggak tahu nih akan sampai kapan masa pandemi ini, saya kira terus-menerus kita butuhkan.